Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Geger temuan bayi perempuan yang terbungkus plastik di sebuah warung kosong di Kabupaten Pekalongan. Dikibarkan bersama bendera negara dan Palestina, bendera bajak laut dari manga dan anime One Piece di Kota Tegal dicopot. Warga Pati berdengung di media sosial keluhkan tagihan PBB P2 yang naik 250% dan akan segera jatuh tempo. 600 lebih narapidana lapas kelas 2A Purwokerto dapat cek kesehatan gigi gratis. Kegiatan itu sampai melibatkan 96 dokter gigi. Cek kesehatan gigi gratis ini menyasar 659 warga binaan di Lapas Kelas 2A Purwokerto. Bertempat di lingkungan lapas, satu persatu napi mendapat gilirannya. Mereka dicek kesehatan gigi oleh 96 dokter spesialis gigi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Pemeriksaan ini juga akan menindaklanjuti kondisi gigi para napi, apakah perlu penanganan hingga pengobatan atau tidak. Adalah bagaimana melakukan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apa aja yang dilayani di sini? Di sini kita melakukan screening untuk melihat klasifikasi kebutuhan perawatan bagi warga binaan dan juga nanti treatment-treatment yang dilakukan oleh para dokter gigi yang hadir dalam kegiatan Bakrus ini. Selain cek kesehatan dan pengobatan gigi, ada juga edukasi soal cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan ini pun disambut baik para napi. Soalnya di sini belum ada dokter gigi juga. Belum ada kliniknya gitu. Belum ada. Terus kalau giginya kamu kan sakit banget, gimana nih? Paling obat, ada obat Obat-obat warung gitu. anti nyeri, ada di obat kan ada dikasih obat anti nyeri. Cuma itu ya. Belum pernah sampai diperiksa seperti ini. Belum, baru kali. Selama saya di sini baru kali. Pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis di dalam lapas digelar rutin oleh Lapas Kelas 2A Purwokerto sebagai bentuk pembinaan dan edukasi kesehatan bagi para napi. Mardianto melaporkan dari Banyumas. 100 pelaku UMKM ikuti peningkatan kapasitas berbasis kecerdasan buatan di Kabupaten Tegal. Mereka diajak untuk melek transaksi digital dalam tata kelola keuangan. 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mengikuti pelatihan pemasaran digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Bertempat di pendopo kantor Bupati Tegal, kegiatan ini diharapkan bisa membantu para pelaku UMKM untuk melek akan transaksi digital terutama dalam pencatatan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan dari usahanya bisa tertib dan bijak. Kita diberi skill terutama terkait digital marketing, baik AI dan lain sebagainya. Nanti setelah pelatihan ini masing-masing kan bisa menerapkan dan kemudian memonitor apakah ada peningkatan transaksi. Kalau yang tadi yang kegiatan tahunan kita itu kita monitor sampai dengan akhir tahun, dia meningkat nggak transaksinya, karena di situ mereka akan belajar bagaimana promosi, bagaimana kemudian memperluas memperbesar usahanya itu dengan melakukan business matching pembiayaan, karena di situ juga akan belajar untuk membuat proposal bisnis lah gitu, yang akan diserahkan ke bank untuk pembiayaan, persetujuan pembiayaan. Selain pelatihan untuk 100 UMKM, ada pun 30 UMKM yang masuk dalam program literasi keuangan digital di bawah bimbingan Bank Indonesia Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Polemik pengibaran bendera bajak laut dari manga dan anime One Piece masih bergulir. Di Kota Tegal, bendera kru Mugiwara yang terpasang dengan 2 bendera lain dicopot. Pencopotan bendera itu setelah aparat dan petugas kelurahan datang memberi edukasi.
Berkibarnya 3 bendera di satu tiang ini ternyata mencuri perhatian aparat dan petugas kelurahan di Kota Tegal. Ada bendera merah putih, lalu bendera Palestina, dan bendera bajak laut kru Mugiwara dalam anime dan manga One Piece. Aparat dan petugas pun mendatangi bengkel reklame yang berada di Kelurahan Keturen, Kota Tegal, Rabu siang. Penghuni diminta untuk mencopot bendera bajak laut tersebut. Tanpa perlawanan, akhirnya bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami itu dicopot. Penghuni bengkel reklame itu mengatakan jika bendera itu baru saja dipasang. Namun, ia telah memiliki bendera itu sejak lama karena menyukai cerita fiktif dari negeri Sakura itu. Dia inisiatif sendiri. Dari kapan Mas benderanya? Dari kemarin, baru kemarin sore. Itu benderanya dari mana Mas? Benderanya dari mana? Dari kemarin, dari dulu. Dari mana? Dari mana Mas? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Terkait hal itu, Lurah Keturen mengungkapkan jika penurunan bendera One Piece dilakukan sukarela setelah diberi edukasi petugas. Langsung ditindaklanjuti oleh Kamtipmas saya, Tegas Kelurahan Keturen ke TKP dan minta untuk diturunkan, dan dengan sukarela yang masang bendera itu dengan sukarela menurunkannya. Anggaran apa? Ya intinya di TKP itu tadi kan kita edukasi dan mereka sukarela untuk menurunkan. Turun sendiri atau Mungkin ikut-ikutan di medsos. Pemerintah memang mengambil sikap untuk melarang pengibaran bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece jika melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pada pasal 21 diatur soal pemasangan bendera negara. Mulai dari bendera negara yang harus dipasang di sebelah kanan, tidak boleh bersilangan, hingga ukuran dan posisi bendera negara harus lebih besar dan lebih tinggi dari bendera lain. Sugiartono Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Sementara itu di Salatiga, aparat kepolisian sibuk mengganti bendera merah putih yang lusuh dengan bendera yang baru. Kegiatan itu dinilai sebagai cara menjaga semangat kemerdekaan dan menghormati jasa pahlawan. Menjadi sasaran penggantian bendera merah putih lusuh di Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Bendera lusuh yang terpasang di halaman rumah warga diganti dengan bendera merah putih baru. Kegiatan ini sebagai komitmen untuk menjaga semangat nasionalisme dengan mengibarkan bendera merah putih yang baik dan layak di depan rumah. Total ada 12 bendera lusuh yang diganti di wilayah Sidoarjo. Kegiatan penggantian bendera merah putih digelar hingga 17 Agustus mendatang. Jika di Salatiga polisi mengganti bendera lusuh, di Kota Semarang polisi membagikan gratis bendera merah putih ke pengendara. Saking niatnya, polisi sampai naik truk untuk memasang bendera. Niat ya, sampai naik truk untuk memasang bendera merah putih. Demi memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan simpatik bertajuk Polantas Menyapa. Mereka membagikan bendera merah putih, bunga, coklat, dan pamflet kepada pengendara yang berhenti di lampu merah. Total ada 200 bendera merah putih yang dibagikan. Kami membagikan bendera merah putih dan juga bunga, coklat, dan pamflet untuk menyemarakan untuk meningkatkan nasionalisme, patriotisme, dan juga kepatuhan hukum terhadap masyarakat pengguna jalan. Selain ke pengendara umum, polisi juga memasang bendera merah putih ke kendaraan dinasnya. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.